Haleluya. Kasih-Nya setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita, amin. Kasih setia Tuhan sungguh dahsyat, amin. Mari kita memuji Raja yang mulia, sebab Dia Allah yang layak disembah, layak dipuji dan ditinggikan, sebab satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Raja yang mulia. Mari setiap hatimu menyembah Dia. Ialah saat ini kuasanya terjadi di tempat ini, kuasa terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari setiap jemaatmu berikan hidupmu yang terbaik. Mari pujikan dengan hatimu, katakan mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Serukan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dengan hatimu katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yes Lord. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh,
berkuasa. Ialah ya sakala bayala yase, ya tiakala bayala yase. Ialah bayas sakala bayala yase, ya takala bayala yase. Ialah ya sakala bayase. Semuanya. Ya sakala la 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 la. Ya la 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 bayas sakala bayase. Ya takala bayas sakala bayase. Ya takala bayas sakala bayase. Oh, ya la 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 la. Ya takala la 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 bayala ya la ya la yase. Ya takala bayas sakala bayala yase. The fire. Holy Spirit, free! Sakala la 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 ya se. Oh, ya la ya la ya la 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 se. Ya la 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 ya sakala ya se. Ya la la ya sakala ya se. Oh, Jesus. Ya la 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 ya se. Ya la 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 ya segala pujinya, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujinya, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujinya, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujinya, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Berapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tanganmu, kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Mari bersuka cita sebab satu nama yang berkuasa, Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan yuk. Mana suaranya? Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Jalan ciptaan, sujud penyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Semua Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Siapa namanya? Segala ciptaan sujud. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Are you ready? Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
lebih dahsyat lagi bersorak bagi Tuhan? Suaranya kurang, mau lebih dahsyat lagi? Sebab hatiku percaya kasih setianya tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari dengan imanmu katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hey! Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Are you ready? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kasih setia Tuhan tidak pergi, katakan amin. Mari silakan duduk buat para musik yang masih Tuhan. Sebelum ku lahir, Kau hadir. Waktuku dibentuk, Kau hadir. Tuhan, Kau telah memilihku sejadi kandungan. Kau
Kau hadir Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Sebab oleh karena darah Yesus, darahnya yang begitu mahal buat hidup kita, Dia menyucikan hati kita sehingga kita layak menghadap tahta yang kurus. Biarlah setiap hati tempat ini mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa
besar mulia kuasa-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau berharga dalam kehidupan kami maupun arti sesungguhnya dari Engkau. Engkau sungguh berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau menganggap kami berharga sehingga kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan semua pujian, penyembahan, ucapan syukur yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar firman. Biarlah firman yang Kau telah taruh di dalam hamba-Mu boleh tersampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap hati, telinga yang mendengar boleh menerima dengan lemah lembut sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan, siasat si iblis. Tetapi biarlah hanya kuasa Roh Kudus berdaulat sepenuhnya atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Kita tahu yang menulis pengkhotbah itu adalah Raja Salomo, dan Raja Salomo dikenal sebagai seseorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kata Alkitab, tidak ada orang di muka bumi yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Tetapi apa yang Salomo katakan di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Apakah ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan? Bukan. Di sini sudah tertulis. Kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah, fear God, and keep His commandments. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah artinya menyadari kebesarannya yang absolut, kuasanya yang tidak berubah, dan keadilannya. Ketika kita takut akan Allah, kita mengakui bahwa Ia kudus. Jadi takut akan Allah itu bukan sama seperti takut sama setan. Ada setan, ada suara di kamar hotel, lari karena dia takut. Tetapi ketika kita takut akan Allah, kita mengaku bahwa Dia Allah yang kudus. Jadi mungkinkah orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak kudus? Tidak mungkin, karena definisi takut akan Allah, kita mengakui bahwa Ia kudus dan sangat ditinggikan. Satu-satunya pribadi yang layak untuk diterima dan ditaati sepenuhnya. Ini bisa saudara-saudari baca di Yesaya. Layak untuk diterima dan ditaati sepenuhnya.
Karena itu kita menamakan dia Tuhan, T-U-H-A-N, Tuhan. Apa artinya keep his commandments? Berpeganglah itu dari kata bahasa Inggris keep his commandment. Kata dasar Ibrani yang dipakai adalah semor, pelihara dan taati. Pelihara artinya kita tahu dan kita taati. Sesuai dengan hal yang sering kita pelajari, kita tahu, kita lakukan. Menjadi samar yang artinya menunjukkan ketaatan total dan loyalitas penuh kepada perintah-perintah Tuhan. Keep his commandments. Berpeganglah pada perintahnya, yaitu pelihara, taati, dengar, tahu, dan lakukan. Loyalitas penuh kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada yang perintah ini mau aku lakukan, yang itu mungkin nanti dulu. Ya, sesuai dengan iman kita akan melakukan semuanya sampai kita melakukan sepenuhnya. Apa itu perintah Tuhan? Kita mulai dari yang basic. The Ten Commandments, ya. Kalau jemaat Gereja Kristus Jawaban udah canggih, mendengarnya be ready, wah, ya, mendengarnya peperangan Rusia Israel, otaknya itu udah TOP BGT katanya, top banget deh. Tetapi mari kita belajar dari hal yang mendasar. Apa itu perintah Tuhan? Kita tahu dalam firman Tuhan ada yang namanya 10 perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Aseret Hadefarim. Nah, fear God and keep his commandment. Takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, kita akan memperoleh hikmat sejati. Katakan hikmat sejati. Hikmat sejati. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hidup takut akan Tuhan, kita telah baca tadi. Takut akan Tuhan artinya mengakui bahwa Ia Tuhan yang kudus dan kita taat sepenuhnya. Hikmat yang sejati akan membuat kita berbahagia. Ada nggak hikmat yang nggak sejati? Ada. Kalau kita ingin melakukan hal yang tidak baik, iblis juga akan menuntun kita. Iblis seperti akan buka jalan untuk kita begini, begitu, terus kita terima kasih Tuhan, ini jalan yang Kau tunjukkan. Padahal bukan. Dan dengan melakukan dua hal yang berdosa itu, dia juga berdosa. Karena apa? Karena menganggap kuasa iblis sama dengan kuasa setan, itu hikmat dari setan. Tapi kita bilang terima kasih Tuhan, ini adalah jalan Tuhan. Takut akan Tuhan, ingat kita tahu bahwa Dia Tuhan yang kudus. Kita taat sepenuhnya atas perintah-perintahnya. Takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, kita memperoleh hikmat sejati yang akan membuat kita berbahagia. Oh, dari mana saya ambil kesimpulan? Ada di Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini sama ya, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Di sini mungkin pakai kata Elohim, di sini mungkin pakai kata apa yang merujuk kepada Tuhan atau Allah. Dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintahnya. Kita sudah baca tadi, berpegang pada perintahnya adalah pelihara dan taati. Sepuluh perintah Tuhan. Kita nggak usah baca, nanti kita baca satu-satu. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nggak usah deh balik-balik ke perjanjian lama. Sekarang kita ada di zaman anugerah, Tuhan Yesus sudah datang. Dan kita perlunya
pelajaran Tuhan Yesus saja, apa yang Tuhan Yesus katakan. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita akan baca bersama-sama di sini ya. Di sini katanya diganti dengan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya 10 perintah Tuhan itu tetap basic, tetap dasar bagi kita orang percaya. Bahkan dengan dimensi pemahaman yang lebih dalam. Bukan sekedar ketaatan secara jasmani. Apa itu ketaatan secara jasmani? Misalnya ada perintah jangan berzina. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Perzinahan bukan sekedar terjadinya satu tubuh dari 2 orang, adanya intercourse. Tetapi ketika kamu memandang seorang wanita, kamu menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hatimu. Ketika kamu memandang pria, ya pria sekarang yang ada banyak di TV buka-buka baju, kamu menginginkannya melebihi suamimu misalnya, kamu sudah berzina dalam hatimu. Jadi bahkan Tuhan Yesus, pelajaran Tuhan Yesus itu lebih dalam, bukan sekedar ketaatan secara jasmani, melainkan mewujudkan tujuan dasar perintah Tuhan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke, yang pertama ya, kita akan baca sama-sama bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah atau Elohim lain di hadapanku. Itu perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kata Tuhan. Yang pertama berarti dianggap permulaan, dianggap penting, walaupun semuanya penting tetapi pembukaannya itu penting, nilainya itu lebih besar. Jangan ada. Nah, saya belajar bahwa Allah di sini memakai kata Elohim. Tetapi Allah palsu juga memakai kata Elohim. Berarti kita menempatkan, ketika kita punya Allah lain, itu artinya kita menempatkan sesuatu, seseorang itu sama bobotnya dengan Tuhan. Ya, karena itu dipakai kata yang sama, Elohim. Jadi ada padamu Allah lain, Allah Elohim lain, baik Allah sejati maupun berhala. Nah, pemakaian kata do, kamu, jangan ada padamu, itu juga merujuk ke tunggal. Jadi bukan hanya untuk suatu bangsa atau suatu gereja atau suatu negara, tetapi untuk pribadi, lepas pribadi. Jadi ini adalah perintah Tuhan untuk kita masing-masing. Apa itu Allah lain? Kita sudah tahu ya. Allah lain itu penyembahan berhala. Berhala ini kita anggap Tuhan. Jadi penyembahan berhala Allah lain, contoh Baal, Dagon, roh leluhur, ya, yang masih disembayangi walaupun sudah meninggal. Tapi ada lagi Allah lain. Karena kita tahu tadi kita sudah belajar, Tuhan Yesus memberi pelajaran itu lebih dalam dari sekedar physically, dari sekedar jangan beribadah kepada Allah lain. Kalau orang lain menganggap mungkin hanya menyembah kepada Tuhan YHWH, dia tidak menyembah kepada Baal, tidak menyembah kepada Dagon, tidak menyembah kepada Astioret, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan lebih dari hal fisik itu.
Apa katanya? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ternyata ada Allah lain berhala dalam kehidupan orang percaya, yaitu uang, Mamon. Kemudian diri sendiri, narsistik. Dia gak peduli apa kata firman Tuhan, dia gak peduli perasaan orang. Dia hanya peduli pada dirinya. Dalam pandangannya itu hanya ada dirinya saja. Istri, suami, gereja, dirinya. Dirinya adalah berhala bagi dia. Kemudian perasaan. Perasaan ini kalau kita tempatkan melebihi Tuhan, melebihi firman Tuhan, itu juga jadi berhala. Karena sesuatu yang kita anggap setara atau bahkan melebihi Tuhan, itu namanya berhala. Nah, perasaan itu juga bisa jadi berhala. Nah, kalau orang ya, kalau perasaannya itu udah kena, dia ingin pergi dari semuanya, ya kan? Dia ingin ganti orang tua. Aku ingin orang tuaku CEO, ya kan? Dia mau ganti orang tua. Dia mau ganti tempat sekolah. Apa itu sekolah kayak gitu? Aku nih cocoknya di Harvard. Dia mau ganti. Dia mau ganti tempat kerja. Dia mau ganti ini, mau ganti itu. Dia mau ganti lingkungan, semuanya enggak beres. Dan apa yang paling gampang untuk diganti? Bapak Ibu bisa jawab? Kalau tempat kerjaan itu susah loh ganti, kamu kan butuh. Sekolah kamu sudah bayar uang pangkal. Orang tua mana bisa diganti? Yang paling mudah ganti gereja. Ya apa ya? Ya apa ya? Yang paling mudah. Tinggal cerita ini, cerita itu, hubungi orang yang sudah keluar dari gereja yang sama, disambut, dieluk-elukan bagaikan bintang baru. Ya, welcome to the club. Itu yang paling gampang. Kalau kita memikirkan perasaan kita melebihi firman Tuhan, melebihi maksud Tuhan, melebihi tujuan Tuhan, itu adalah berhala. Allah lain. Kemudian anak, pacar, karir, hobi, seks terlarang. Ini bikin nagih gak sih? Iya kan? Katanya firman Tuhan, roti curian itu rasanya manis. Roti curian itu rasanya manis. Ya, anak. Saya pernah dapat cerita dari salah satu pendeta yang sering ibadah di sini. Kita kenal cukup dekat, sering beberapa kali ke gerejanya, ada satu ibu-ibu yang cukup aktif. Terus setelah itu kok nggak kelihatan lagi? Terus kita tanya dong, yang ibu-ibu yang aktif itu mana? Udah keluar Pak John gitu. Loh kenapa? Orang kayaknya loyalitas gitu loh. Anaknya mau main drum, tapi belum dikasih. Maksudnya bukan nggak dikasih loh ya, belum. Anaknya itu kan ibadah raya umum. Jadi tunggu anaknya belajar dulu, dites dulu. Kalau oke, iya silakan, malah gereja senang kalau ada yang melayani. Karena anaknya nggak dikasih main drum, mereka keluar gereja. Terus pacar, berhala. Wah, usiaku udah 40 tahun. Cari orang Kristen sulit juga. Ya, cowok-cowok Kristen katanya kurang agresif. Coba lihat kanan kiri. Kalau cowok Kristen tuh kamu agresif dikit dong, ya enggak? Hah? Kurang agresif katanya kalau cowok Kristen ini. Memang kalau di luarnya dia kurang agresif, ya gitu cowok Kristen. Ah udahlah, ini ada yang mau juga, ya tak pikir-pikir lagi ya Tuhan, akan banyak Tuhan lain, ya banyak jalan menuju Roma katanya. Ya jadi berhala Tuhan. Karir juga, hobi, ini seks terlarang. Ya Tuhan Yesus bilang ini, kamu tidak dapat mengabdi. Dan juga Rasul Paulus atas dorongan roh
dia berkata hal ini semua itu sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Katakan duniawi. Duniawi apa? Tahu nggak? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita nggak bahas ini satu-satu ya. Karena ini the 10 commandments, 10 perintah Tuhan, saya tidak dalam kesempatan ini bicara 10 perintah Allah full, sesuai dengan waktu saja. Karena setiap ayat, setiap perikop itu bisa jadi khotbah yang panjang. Tapi sebagaimana yang kita bisa saja, tapi ini kita tidak bahas, ini bisa dibaca, dimengerti, juga dipelajari sendiri. Nah, Allah lain dalam hal berhala ini, itu salah satunya yang saya anggap bahaya dalam tanda kutip, menormalisasi ikut dalam kegiatan agama lain saat traveling atau toleransi kebablasan. Misalnya saat traveling di Jepang misalnya ya, ada kuil, terus kita ikut tepuk tangan, nunduk 3 kali, terus kita ambil air untuk diminum, terus kita sembayang sebentar, terus kita nulis harapan doa kita taruh di tempatnya itu. Kita anggap itu main-main. Alah Ibu Vivi, nggak usah terlalu fanatik, itu kan main-main. Ya, namanya juga orang lagi traveling, senang-senang main-main. Iya, sekarang misalnya saya main-main sama Pak Pohok. Nah, ini saya ambil Pak Pohok karena Bu Mevi nggak mungkin marah sama saya ya. Kalau yang lain mungkin saya dijambak. Saya main-main sama Pak Pohok, saya pergi keluar sama Pak Pohok, makan berdua, sender-senderan, manja-manjaan. Terus orang bilang, ngapain itu? Ya namanya main-main lah, namanya teman segereja, main-main saja lah, bercanda saja lah. Apakah itu bercanda? Tuhan itu juga punya perasaan. Kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kalian kira kalian bisa, saudara-saudari pikir kalian bisa enggak merespon perasaan Tuhan? Terserah Tuhan saja. Perasaan Tuhan mau gimana saya enggak peduli. Saya cuma main-main kok. Mereka merasa teguh berdiri. Gak mungkin lah cuma karena itu terus saya jatuh dalam dosa, saya menyangkali Tuhan, itu cuma sekedar have fun aja. Di sini ada ayat loh di 1 Korintus. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bagi kita semua jangan menyangka kita ini sudah kuat. Kita ini tidak kuat, kita ini daging. Daging itu lemah kata firman Tuhan, roh penurut. Karena itu kita harus selalu mengisi hati kita dengan roh Tuhan. Harus lebih memberi makan roh kita daripada daging kita. Kita ini tidak pernah kuat, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, kita ini bukan orang yang kuat. Setiap saat kita bisa jatuh. Saya lagi mempersiapkan firman, saya baca Alkitab, bisa aja saya tiba-tiba emosi. Hanya dalam detik berikutnya saya sudah emosi. Apa yang kuat dari kita? Jangan menyangka bahwa kita ini teguh berdiri. Hati-hati supaya kita jangan jatuh. Setiap hari kita harus berjalan itu seperti di atas paku, di atas bara api. Kita berjalan dengan hati-hati. Nah, kenapa di sini saya tulis toleransi kebablasan? 2 orang ini adalah orang influencer, ya, dua-duanya mungkin maksudnya baik. Dua-duanya kesamaan dari mereka adalah orang-orang yang dekat dengan agama sebelah.
Ya, mereka dalam podcastnya itu ketemu Habib Jafar, ketemu si ini, si itu, si ini, si itu yang orang mungkin maksudnya bertoleransi. Hati-hati, kita menganggap kita kuat, tapi karena kita terlalu dekat, kita bisa kebablasan bicara yang tidak menyukacitakan hati Tuhan. Brian Sinawatra pernah bilang, memangnya keselamatan itu cuma ada dalam Tuhan Yesus. Ya, pokoknya asal orang Islam, misalnya orang Hindu berbuat baik, hidup benar, dia juga bisa selamat lah. Itu dia katakan jelas-jelas. Telek-telek dia ngomong begitu. Langsung dia dirujak sama netizen dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang dia ngomongnya lain lagi. Ya maafkan, waktu itu kepleset lidah. Kenapa bisa kepleset lidah? Karena terlalu dekat. Jadi seperti ingin cari muka, seperti ingin membaik-baiki, menyangka bahwa ia teguh berdiri. Nah yang ini lebih samar karena saya melihat kesaksian hidupnya sangat baik. Tapi saya scroll IG-nya, itu banyak dengan orang berjilbab, dengan Habib, dengan itu, dan dia banyak menyitir kata-kata ya dari Al-Quran itu. Dan saya pernah mendengar, menonton dia mengatakan demikian. Tuhannya kan sama, ngomong sama Habib ya. Ya gimana ya, kan Tuhan kita sama. Apakah Tuhan kita sama? Apakah Tuhan kita sama? Karena apa? Saya tidak bilang dia bermaksud jahat. Mungkin kalau kita ngomong ke dia, kenapa waktu itu kamu you ngomong begitu? Oh waktu itu ya maksud saya sih gini. Dia bisa aja akan ngomong gitu. Tetapi dia kepleset karena dia menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hati bagi setiap kita, menganggap kita holy, menganggap kita wise, menganggap diri kita itu kuat. Pacaran-pacaran sama orang dari agama lain, saya ini kuat, saya akan tarik dia. Jangan kamu menyangka, jangan saudara menyangka, saudara teguh berdiri. Karena saudara akan jatuh. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Itu ada lagi ayat, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Karena itu kita harus berhati-hati, kita ini tidak kuat. Kita ini setiap saat kita harus berjaga-jaga. Nah ini kurang lebih ya, Allah lain kurang lebih. Saya pergi sama Andrew, pergi makan di daerah, saya lupa di daerah mana, saking banyaknya mungkin ya. Seminyak atau Legian atau Peti Tengah atau apa, pas masuk ada tulisan ini, tarot readings. Mungkin bagi bapak ibu yang open minded gitu ya, open mind, langsung ikutan. Oh cuma main-main aja kok, ya kan? Pasti ikutan, tumben kok ada special occasion. Pasti ikutan nih tarot reading. Apakah boleh kita lakukan? Allah lain itu percaya ramalan, horoskop, ikut teman-teman undang arwah jelangkung. Dan kalau mungkin naik gunung, mungkin di tempat yang baru, permisi numpang lewat, anak babi mau lewat. Malah membilang dirinya tuh anak babi. Apakah kita ini babi? Kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Tapi pamit, terus misalnya kalau traveling masuk ke hotel, belum apa-apa udah merinding. Terus langsung gini, bukannya berdoa kepada Tuhan Yesus. Pamit ya siapapun penunggu, saya pamit, saya tidak bermaksud jelek. Saya pamit, saya mau nginap 3 hari. Apakah perlu melakukan hal itu? Perlu enggak? Perlu enggak? Iya, enggak perlu. Kemudian di Bali, ya orang datang ke Bali, artis-artis, padahal mereka agama Muslim, tapi mereka ikut melukat. Apa ini melukat? Membersihkan diri secara agama Hindu, didoakan oleh pedanda. Boleh nggak kita orang Kristen? Apalah artinya? Itu kan sama, maksudnya membersihkan diri. Dipercik air tirta, bahkan ikut sembahyang. Nggak perlu. Tapi kalau kamu ke Tanah Lot, Bapak Ibu Saudara ke Tanah Lot pakai celana pendek,
terus disuruh pakai kain, gak mau. Saya tidak mau memiliki Allah lain. Ya kamu gak bisa masuk. Ya dikasihlah pakai selendang, gak apa-apa. Ya itu kan physically pakai selendang, kan kamu tidak disuruh sembahyang. Tidak diharuskan sembahyang, ambil sajen kemudian sembahyang di bawah, kan tidak. Cuma disuruh pakai selendang karena saudari pakai celana pendek, ya kan gak apa-apa kalau kayak gitu. Nah ini di Jepang, ikut sembahyang, bow down, memberi penghormatan. Kalau kepada manusia itu memberi penghormatan. Misalnya budayanya orang Jepang, orang Korea menunduk. Enggak apa-apa, itu kan kepada manusia, karena artinya hormat. Tapi kalau kepada Allah lain, itu bukan artinya hormat. Itu artinya menyembah Dia. Ikut sembahyang, ambil ramalan. Lucu-lucuan aja kok ini. Ambil ramalan tuh banyak ya di kuil-kuil Jepang ini, ada yang dikocok-kocok gini kayak di kuil di China, kocok-kocok gini terus nanti jatuh, terus kita ambil, terus kita lihat, ya seperti itu. Tetapi di restoran Chinese di luar negeri juga ada ambil fortune cookies namanya, kue keberuntungan. Nah itu tidak bagian dari ritual keagamaan, jadi nggak apa-apa. Jadi abis kamu makan di Chinese food, abis makan di Chinese restoran, terus kamu dikasih fortune cookies namanya. Kamu ambil, terus nanti di dalamnya ada seperti kata-kata gitu. Hari ini kamu akan dapat rezeki. Ya gak apa-apa, itu bukan bagian dari ritual keagamaan, itu bagian dari promosi mereka, restoran mereka. Kemudian taruh kertas doa. Saya ini kan doanya kepada Tuhan Yesus, Bu. Ya tapi kamu taruh di mana? Ini kuil ini loh, tempatnya dewa-dewinya mereka. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya saya berpikir hal ini harus saya sampaikan ke jemaat. Kalian mungkin akan dapat rezeki, anak-anak muda GKJ mungkin kalian akan pergi keliling dunia, melanglang buana, amin. Yang amin kok yang udah bapak-bapak. Bapak-bapak mau melanglang buana, cari yang bening-bening ya, istri pepet terus suami. Kenapa kita tidak boleh? Ini Tuhan Yesus yang berkata, berkatalah Yesus kepadanya, ayo kita baca bersama aja. 1, 2, 3, maka enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Pakai kata berbakti ini dipakai kata Yunani karena ini karena ini perjanjian baru. Afat artinya beribadah. Ya. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, maksudnya hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah, yaitu bow down, menyembah Tuhan. Ya, Tuhan memberi kesempatan pergi-pergi ke banyak tempat, ya dengan biaya yang minimal. Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kesempatan. Saya sudah melarang diri saya untuk berfoto, bahkan di gambar yang ada naganya. Ya bagi orang Chinese itu kebanggaan loh. Ya dragon itu seperti ciri khas orang Tionghoa gitu. Ada gambar naga, foto. Ya kan? Gitu. Memangnya untuk menggambarkan ketiongkokanmu itu enggak ada gambar lain? Lampion ada. Angsa ada, why dragon? Why harus dragon? Dragon itu naga tua dalam Alkitab itu adalah iblis. Sekali lagi, hormati dong perasaan Tuhan. Siapa musuh Tuhan? Iblis. Kok kamu foto-foto dengan ketiongkokanmu? Kemudian saya ada kesempatan juga ke Turki.
Di Turki itu banyak, namanya dia majority Muslim. Jadi banyak tempat-tempat tuh ada kaligrafi Arab gitu ya. Nah saya nggak berani foto. Saya takut di sana tulisannya adalah Muhammad Rasulullah gitu. Maksudnya artinya, jadi saya nggak berani. Saya nggak berfoto, nggak usah, nggak apa-apa. Banyak kok ya tempat lain untuk foto. Kita diajak ke tempat jual karpet, karpetnya warna-warni, bagus foto di sana. Kita ke tempat yang cave, gua gitu, gua tempat orang Kristen dulu, itu bagus foto-foto di sana. Kenapa harus artinya menggampangkan segala sesuatu gitu? Oh nggak apa-apa lah. Aduh nggak usah terlalu fanatik. Apakah seperti itu? Yang kedua, akan baca bersama Ibu Rika lagi dari atas ini ayat 2, ini ayat 3 kalau nggak salah, ini ayat 4. Ini ayat 4, ini ayat 5, ini ayat 6. Silakan baca bersama Ibu Rika, 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Ya, sebelum dijelaskan soal ini, saya mau menambahkan, misalnya kita pergi ke Vietnam, kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke China, kita pergi ke Hong Kong, kita pergi ke Turki, apakah tidak boleh mendatangi tempat ibadah mereka? Boleh. Waktu saya di Penang, saya jarang sekali ya ikut tur, hanya beberapa kali. Waktu di Turki memang ikut tur. Waktu di Penang itu saya pergi bersama Andrew, waktu itu dia mau periksa soal sinusitisnya. Terus kami jalan-jalan, setelah itu panas sekali di sana. Wah, panas sekali Malaysia itu ya. Kemudian kami masuk ke kuil, di Penang itu ada kuil. Ya kami masuk, bahkan saya tidur-tiduran di dalam karena capek dan juga panas ya. Di sana tidur-tiduran boleh, ada orang sembahyang, kita tidur-tiduran di situ. Di depannya itu semua patung-patung warna emas, saya nggak tahu itu lapis emas atau emas beneran, saya nggak tahu. Begitu juga di Thailand. Tetapi kita tidak mengambil bagian dalam ritual keagamaan mereka. Hanya sekedar menikmati secara arsitektural, why not? Ya, seperti itu. Nah, ini perintah kedua. Jangan membuat patung yang menyerupai. Oh, berarti nggak boleh buat patung ya? Ada tambahannya, ya. Jadi less talk, lebih baik sedikit bicara, banyak baca dan banyak dengar. Ya, jangan membuat bagimu patung apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sujud menyembah, bow down. Jadi memang tidak boleh beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah ini loh, ini kan perasaan Tuhan. Kok saya enak-enak aja, saya main-main dengan Pak Pohok, cuma makan, manja-manjaan, orang cuma main-main aja. Tidak bisa, karena Pak Pohok punya istri yang cemburu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Tuhan kita itu punya sifat cemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Maksudnya ini penyembah berhala, menyembah Allah lain.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keep his commandment, berpegang pada perintah-perintahnya. Jangan menghormati atau kagum suatu hal melebihi penciptanya. Katakan amin. Tapi ngerti nggak artinya? Ya, ada ternyata kalau kita baca ini ternyata ada kutuk loh yang mengikat, kutuk dosa keturunan bagi penyembah berhala. Jadi be careful, hati-hati loh. Siapa bilang gak ada kutuk dosa? Ada. Tuhan Yesus sudah melenyapkan semua kutuk, yes. Tetapi Tuhan Yesus hanya membuka jalan untuk melepaskan kutuk. Orang-orang yang ada di dalam dosa kutuk, dia harus mendeklarasikan bahwa dia sudah lepas dari semua kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini dia. Jangan menghormati atau kagum kepada suatu hal melebihi kepada penciptanya. Mengidolakan artis atau tokoh dunia melebihi kepada Tuhan. Maybe for some time, tapi tidak untuk immerse dan overwhelm. Maksudnya apa untuk some time? Saya pernah baca artis Luna Maya begitu putus dari Reno Barak katanya. Mereka sudah pacaran 6 tahunan. Ya, sudah pergi kemana-mana, sudah sharing everything. Ya, tapi terus putus. Kalau orang putus itu bukan main-main loh, apalagi sudah 6 tahun. Sakitnya tuh di sini. Ya kan? Saya pernah punya teman, kalau lagi kerja, kalau lagi apa dia biasa aja. Tapi kalau datang malam-malam saat dia sendiri, itu hatinya kayak diremes. Dia sampai remes, itu ranjangnya nangis. Hampir setiap malam beberapa bulan itu dia lakukan. Sampai mamanya bilang gini, sudah gak apa-apa nanti cari bule aja, bule. Apa maksudnya? Ya kan? Luna Maya itu begitu dia putus, dia juga merasakan kesedihan walaupun dia artis. Apa yang dia lakukan? Dia setiap kali dia sedih dia nonton BTS. Setiap kali dia sedih dia nonton BTS. Setiap kali dia lagi sendiri dia nonton BTS untuk mengalihkan pikirannya. Begitu ada konser dia datang, ada satu yang dia senengi, saya nggak tahu juga dan saya juga nggak perlu tahu. Dia nonton, dia pergi ke Las Vegas, nonton konser BTS sampai ke Las Vegas. Coba ini yang di Indonesia. Tiket 3 juta, perintilan 1 juta, lightstick 800. Ini kayaknya murah-murah loh, sebenarnya ini lebih mahal dari ini. Tiket pesawat PP, makan jajan 700, hotel 1 juta untuk 2 hari, total sekian. Menyala isi dompetku, jual ginjal kira-kira cukup enggak? Dia pergi nonton di Las Vegas. Tapi itu sementara untuk mengalihkan pikirannya. Ya, mungkin kadang-kadang kita manusia yang lemah ini, kadang kita perlu ada pengalihan suasana sedikit, tapi bukan untuk seterusnya. Misalnya saudara kasih ke saya, Bu Vivi saya patah hati, ya pasti saya akan ngomong hal yang lumrah, berdoa, rajin pelayanan biar gak inget dan sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang tahu, mungkin baca buku, mungkin pergi sama teman, mungkin traveling, gitu ya, untuk sedikit mengalihkan perhatian. Tetapi itu tidak untuk seterusnya. Jangan itu menjadi sesuatu yang overwhelm kita, yang membuat kita immerse setiap hari bangun tidur, yang diingat BTS, yang diingat siapa, yang diingat apa, itu artinya sudah jadi berhala dalam kehidupan kita, ya. Nah, kenapa di sini saya tulis Gandhi? Ada contohnya, Gandhi itu sangat terkenal, terutama di India. Namanya itu Gandhi. Dia dikasih nama Mahatma, itu artinya yang terutama kalau nggak salah begitu. Gelar. Ya, dia dianggap yang hebat sekali. Nah, banyak orang yang mengeluh-elukan dia menjalankan politik
tanpa kekerasan. Jadi dia ingin negosiasi itu tanpa kekerasan. Sepertinya begitu. Tapi apakah dia orang yang suci? Apakah dia orang yang sempurna? Tidak. Karena dia punya policy seperti itu, dia kemudian memakai baju putih, tidak ada hiasan, dia pakai sendal biasa. Bahkan dia tidak tidur dengan istrinya. Ya, katanya itu adalah cara dia menyucikan diri. Ya sesuai agamanya ya, mungkin agamanya mengajarkan gitu. Bahwa dia itu suci. Kemudian setelah istrinya meninggal, dia menantang dirinya katanya. Ini ada di biografinya ya, jadi saya bukan memfitnah. Dia kemudian tidur telanjang dengan wanita-wanita muda. Satu di kiri, satu di kanan, asik deh pokoknya. Untuk mencoba dirinya bahwa dia itu sungguh tahan uji, sungguh orang yang suci. Nah, saya juga nggak tahu kelanjutannya. Dia hanya bilang dia ada melakukan pergerakan-pergerakan tetapi tidak pernah terjadi persetubuhan. Begitu tahu itu, pengikutnya langsung kocar-kacir. Mungkin hanya tersisa berapa saja. Maksudnya tersisanya banyak juga, tetapi yang pergi meninggalkan dia banyak juga. Walaupun dia ada penjelasan mengenai hal itu. Ya. Tapi orang bilang itu omongannya saja, ya kan? Kemudian juga jadi banyak orang karena saking kagumnya John Lennon itu ada yang mengagumi, sampai mengagumi luar biasa, mengagumi dia. Akhirnya ketemu, satu saat penggemarnya ini ketemu, terus John Lennon lagi jalan cepat-cepat gini, dia minta tanda tangan, minta foto, mungkin foto enggak ya, saat itu belum ada handphone. Dia minta, John Lennon, I'm your fans. Terus minta tanda tangan. John Lennon ini kan manusia, mungkin dia lagi bete, dia lagi jutek. Apalagi seniman. Seniman itu perasaannya melankolis. Jadi berlebihan gitu loh. Dia terus nggak mau kayak ditepis gitu. Orangnya ini kebetulan dia punya pistol, ditembak sampai mati. Jadi jangan mengidolakan suatu hal melebihi penciptanya. Jangan anggap remeh masalah Tuhan lain ini. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada Tuhan lain, justru harusnya kita sadar dan kita tidak boleh ambil bagian dari kegiatan-kegiatan untuk Tuhan lain. Tuhan lain disebutkan Elohim atau berhala ini. Tuhan adalah pribadi dan Ia memiliki perasaan. Kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Jadi Ia juga senang jika kita menghargai perasaannya. Katakan amin. Oke, terima kasih untuk 10 Commandments, masih banyak, nanti dalam kesempatan yang berbeda akan dilanjutkan. Kiranya firman yang singkat ini boleh berguna menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari para pelayan Tuhan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dalam kehidupan ini, khususnya dalam praktek hidup sehari-hari, di luar sana kami tetap
menunjukkan jati diri kami sebagai anak Tuhan yang bukan hanya ada di gereja. Kami menunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan, tetapi justru di luar sana kami menunjukkan bahwa kami anak-Mu yang sejati. Terima kasih Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami belajar melakukan mulai saat ini, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan layakkan kami, kuduskan tangan para pelayan yang akan membagikan kekudusan di atas segala kekudusan. Kami sambut perjamuan kudus dengan hati yang bersuka cita, karena Engkau telah mengorbankan diri bagi kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam. Mari angkat suara saudara. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mari kita berdiri bersama. Pribadi-Mu, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sembah Tuhan. Ilili ala wala la 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 la. Urikiti lili lili. Iri ala la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Jangan jadikan ini sebagai rutinitas, tetapi punyailah makna. Setiap kali engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka itu akan menjadi bekal, kekuatan dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Cawan berisi anggur kita angkat dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Itulah tanda keselamatan dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, itu juga menyembuhkan semua sakit penyakit saudara. Kanker, tumor, apapun juga, kalau engkau yakin. Sekali lagi, kalau engkau beriman, maka itu akan menjadi darah Kristus dalam hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum dan menjadi berkat. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali dapat kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena tubuh dan darah-Mu ini yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk menapaki seluruh jalan hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana atas gereja ini Tuhan. Engkau masih menguatkan kami sehingga kami masih berada persatuan yang kuat, persatuan yang erat di antara kami. Kami percaya bukan karena kami Tuhan, tetapi karena kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Engkau beri dia hikmat melampaui segala akal, memberi dia kuasa untuk menerangkan segala apa yang masih kurang, sehingga kami yang mengikuti Engkau dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini Engkau sedang memandang kami dari tempat yang maha kudus, di mana tingkap-tingkap surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Percayalah, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupanmu sesuai dengan kejujuran yang Kau berikan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan kami dari Rumah Singgah yang dalam minggu ini akan dioperasi pengambilan ginjal. Tuhan yang akan menolong dan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Terima kasih juga untuk saudara-saudara seiman kami yang sudah melakukan pelayanan ke Bedeng, Banjarpitik. Tuhan, segala yang mereka lakukan, jerih mereka semua tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami